Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Lutfia. Ibu mengaku mata pelajaran matematika khususnya untuk kelas 11 OTKP, 11 TKJ, dan 11 AKL. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi komposisi. Nah, pada kelas 9 SMP itu pernah dibahas tentang fungsi atau kata lainnya adalah pemetaan. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas lebih kompleks apa itu fungsi komposisi. Kemudian untuk materi selanjutnya Ibu akan bahas tentang apa itu fungsi inverse. Nah, ada kata-kata inspirasi hari ini dari Imam Syafi'i. Bila kita tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan perihnya kemudahan. Jadi, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi fungsi komposisi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.20 menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian untuk 4.20 menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, merinci fungsi komposisi dengan cermat dan mandiri. Yang kedua, merinci nilai dari suatu fungsi komposisi dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, merumuskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi pada fungsi dengan benar dan mandiri. Nah, kita bahas satu-satu. Komposisi fungsi. Yang pertama adalah A. Pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan G adalah fungsi dari himpunan B ke C, sehingga didapat dari gambar tersebut adalah H itu adalah G komposisi F. Fungsi baru H sama dengan G bundaran F dari himpunan A ke C disebut adalah fungsi komposisi dari F dan G. Jadi dapat ditulis Hx adalah G bundaran Fx atau Fx ini nilai fungsi Fx dimasukkan ke nilai G. Atau G bundaran Fx adalah Gfx. Untuk sebelumnya, mengingat kembali cara menentukan nilai suatu fungsi. Diketahui fungsi dari himpunan R real ke himpunan real dengan fungsi Fx adalah 3x kuadrat plus 2x min 1. Tentukan yang pertama adalah A, nilai F4, yang kedua B adalah nilai Fx min 1. Bentuk fungsi dari himpunan X yaitu 3x kuadrat plus 2x min 1 dapat ditulis dalam bentuk Fx adalah 3x kuadrat plus 2x min 1. Kita bisa menentukan nilai F4 yaitu F4 artinya X kita ganti nilainya dengan 4. 3 dalam kurung X nya diganti 4 berarti 4 pangkat 2 plus 2 dikali 4 dikurangi 1. 3 dikali 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 1. 48 ditambah 8 dikurangi 1 hasilnya adalah 55. Kemudian untuk Fx min 1 artinya X yang mengandung nilai X pada Fx atau di situ 3x kuadrat plus 2x min 1 diganti nilainya x min 1. Jadi 3 dalam kurung x min 1 kuadrat plus 2 dalam kurung x min 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 2x min 1 dikurangi 1.
pengalinya adalah yang di luar kurung 3, jadi 3 dikali x kuadrat 3x kuadrat, 3 dikali min 2x jadi min 6x, ditambah 3 kali 1 adalah 3 plus 2x min 2 min 1. Kelompokkan yang x kuadrat, x, dan konstanta. Jadi 3x kuadrat min 6 ditambah 2x, min 6x tambah 2x adalah min 4x. 3 dikurangi 2, 1 dikurangi 1 berarti habis. Jadi sisanya adalah 3x kuadrat min 4x. Oke, kemudian kita bahas nilai fungsi komposisi. Nilai fungsi komposisi G bundaran fx atau G komposisi fx untuk x sama dengan A adalah G bundaran fa sama dengan GFA. Contoh, diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan min 1,4, 1,6, 2,3, dan 8,5. Kemudian yang g adalah 3,8, 4,1, 5,-1, 6,2. Yang pertama adalah tentukan nilai f bundaran g. Yang kedua, g bundaran f. Yang ketiga, f bundaran G 4. Yang D yaitu G bundaran F1. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pasangan terurut dari fungsi f dan g digambarkan dalam diagram panah atau pemetaan. Jadi di sini untuk G yang pertama itu adalah titik, ini untuk f bundaran G ya. Yang pertama itu adalah nilai G, yang belakang itu adalah nilai F. Jadi yang G itu 3, panahnya ke 8, 4 ke 1, 5 ke negatif 1, 6 ke 2. Untuk F, yang 8 itu berarti dengan 5, yang 1 dengan 6. Lihat yang contoh di atas ya, yang negatif 1 dengan 4, 2 dengan 3. Jadi dapat dihasilkan f bundaran G 3 itu berarti dengan 5, 4 berarti dengan 6, 5 dengan 4, 6 dengan 3. Untuk G bundaran F, pada panah yang pertama itu adalah panah F, yang kedua itu adalah panah G. Nah, untuk negatif 1 tadi dengan 4, 1 dengan 6, 2 dengan 3, dan 8,5. Nah, yang G itu 4 itu dengan 1, 6 itu dengan 2, 3 dengan 8, 5 dengan negatif 1. Jadi untuk G bundaran F itu adalah menghasilkan pasangan urutnya negatif 1,1, 1,2, 2,8, dan 8, negatif 1. Nah, untuk F bundaran G atau F komposisi G4 itu berarti nilainya adalah 6. Nah, yang untuk D, G bundaran F1 itu dilihat yang tabel B, G bundaran F1 itu hasilnya adalah 2. Berikutnya, suatu fungsi dari himpunan real ke himpunan real. Fx adalah 2x kuadrat plus 1. Untuk fungsi dari himpunan G, himpunan R real ke himpunan real Gx adalah x plus 3. Tentukan yang pertama adalah F komposisi Gx atau F bundaran Gx. Yang kedua adalah G bundaran Fx. Yang ketiga, F bundaran G1. Yang keempat adalah G bundaran F1. Kita jawab satu-satu. F bundaran Gx artinya adalah Gx itu dimasukkan nilainya pada F. Atau ganti Gx-nya adalah x plus 3, berarti Fx plus 3. Artinya x plus 3 ini kita masukkan nilainya pada fungsi Fx. 2x kuadrat plus 1, x-nya itu diganti nilainya dengan gx, yaitu x plus 3. 2 dalam kurung x plus 3
kuadrat plus 1. Ingat ya, Gx artinya kalau f bundaran Gx artinya nilai Gx itu dimasukkan ke dalam fungsi f. Kebalikannya kalau G bundaran Fx artinya Fx-nya itu dimasukkan nilainya pada fungsi G. Nah yang tadi X plus 3 kuadrat itu dapat dirinci menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 ditambah 1. Jadi 2 dikali X kuadrat 2X kuadrat, 2 dikali 6X 12X, 2 dikali 9 18. Nah ditambah 1 jadi 19. Jadi F bundaran Gx itu hasilnya adalah 2x kuadrat min 12x plus 19. Kemudian yang B, G bundaran Fx artinya fungsi Fx itu dimasukkan ke nilai G. Jadi G dalam kurung 2x kuadrat plus 1. 2x kuadrat plus 1 itu adalah fungsi Fx tadi. Kemudian 2x kuadrat plus 1 masukkan nilainya ke fungsi G. Fungsi G nya tadi apa? X plus 3. Jadi X nya diganti 2x kuadrat plus 1 ditambah 3. 2x kuadrat 1 tambah 3 berarti plus 4. Kemudian F bundaran G1 itu adalah dilihat di yang A. Nah tadi yang A itu hasilnya adalah 2x kuadrat plus 12x plus 19. Nah itu nanti nilai X nya diganti dengan 1. Jadi F G dalam kurung 1 itu adalah masukkan itu tadi G1 nya berapa? Atau kalau di sini itu F bundaran G1 berarti FGX. X nya diganti 1 ya. Jadi G1 itu mana? Tadi Gx itu adalah, lihat di soalnya Gx itu adalah X plus 3. Jadi X nya diganti 1. 1 tambah 3 berarti 4. Jadi F 4. Baru dimasukkan F bundaran G yang C, F bundaran G1 itu berarti dapatnya dari nilai A, yaitu F bundaran Gx itu Fgx tadi kan hasilnya 2x kuadrat plus 2x plus 19. Nah itu nilainya diganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 12 dikali 1 ditambah 19. 2 ditambah 12 ditambah 19 berarti hasilnya adalah 33. Yang D itu adalah dilihatnya dari yang B, G bundaran Fx tadi hasilnya itu adalah 2x kuadrat plus 4. Nah ketika nilainya diganti 1 berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4. 2 ditambah 4 berarti adalah hasilnya 6. Kemudian lanjut untuk sifat-sifat komposisi fungsi. Nah ini jika suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan fungsi G itu adalah suatu fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Kemudian H itu adalah suatu fungsi dari himpunan C ke D, maka akan berlaku yang pertama adalah F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi F. Jadi tidak komutatif. Yang kedua, F bundaran G kemudian bundaran H itu akan sama dengan F bundaran G bundaran H. Itu adalah sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, F bundaran I itu sama dengan I bundaran F atau sama dengan Fx, yaitu elemen identitas. Kemudian lanjut yang D, materi yang terakhir itu adalah menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain itu diketahui. Misal, fungsi f dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f sudah diketahui, maka fungsi g dapat ditentukan. Demikian juga fungsi g dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f diketahui, maka fungsi f dapat ditentukan. Contoh yang pertama, jika kita diketahui f bundaran gx dan fx, yang ditanyakan adalah gx. Misal fungsi komposisi f bundaran gx misalkan min 2x plus 3 dan fx nya itu adalah 2x plus 1. Tentukan fungsi gx. Jawab, f bundaran gx itu negatif 2x plus 3. Fgx artinya nilai fungsi gx dimasukkan ke f, hasilnya adalah min 2x plus 3. Nah, karena yang ditanyakan gx, jadi tetap gx-nya itu adalah tidak diganti-ganti, ya tetap
fungsi f-nya tadi 2x plus 1. Jadi x-nya diganti dengan gx. Jadi 2 dikali gx ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 2x plus 3. 2 dikali gx plus 1. Satunya pindah ke ruas kanan. Jadi 3 dikurangi 1 ya. Jadi min 2x plus 2 yang ruas kanan. Kemudian 2gx sama dengan min 2x plus 2. Nah, masing-masing ruas kiri dengan ruas kanan dibagi dengan 2. Jadi gx itu nilainya adalah negatif x plus 1. Jadi fungsi gx adalah negatif x plus 1. Kemudian contoh yang kedua itu adalah dibalik. Kita mencari fungsi fx. Misalkan diketahui fungsi komposisi f bundaran gx itu adalah 4 min 2x. Dan fungsi gx itu adalah 2x plus 2. Tentukan fungsi x atau fx. Jawabnya adalah f bundaran gx 4 min 2x. Artinya f gx adalah 4 min 2x. Nah, gx-nya diganti 2x plus 2. Jadi f 2x plus 2 adalah 4 min 2x. F 2x plus 2 sama dengan 4 dikurangi. Karena tadi adalah 2x plus 2, jadi yang 2x itu kita misalkan, jadi 2x plus 2 dikurangi 2. Sama halnya dengan hasilnya adalah 2x. Jadi tidak akan merubah dengan nilai yang ada di atas. Nah, kemudian lanjut sama dengan 4 dikurangi 2x plus 2 ditambah 2f dalam kurung 2x. 2f. 4 dikurangi 2x plus 2f dalam kurung 2x plus 2 sama dengan 4 dikurangi tadi ya, min 2x itu sama artinya 2x plus 2 dikurangi 2. Kemudian sama dengan 4 min dikali 2x plus 2 berarti min 2x plus 2. Min dikali min 2 berarti plus 2. Nah, kemudian f 2x plus 2 sama dengan 4 ditambah 2 jadi 6. 6 dikurangi 2x plus 2. Karena masing-masing 2x plus 2 yang bawah sudah sama dengan 2x plus 2. Nah, 2x plus 2 itu dimisalkan adalah x. Jadi fx itu sama dengan 6 min x. Nah, yang terakhir itu adalah kalian bisa melihat masalah konseptual atau masalah sehari-hari fungsi komposisi itu seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan penerapannya seperti apa ya. Yuk kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang komposisi fungsi. Pak Sugi adalah seorang programmer. Ia bekerja di suatu perusahaan jasa transportasi online. Proyeknya kali ini adalah menggabungkan dua aplikasi yang bisa digunakan para driver untuk menghitung penghasilannya. Kedua aplikasi itu adalah aplikasi cek bintang dan aplikasi cek bonus. Aplikasi cek bintang menggunakan perhitungan fx sama dengan 5x plus 2. Dengan fx adalah banyaknya bintang yang didapatkan dan x adalah banyaknya penumpang. Sedangkan aplikasi cek bonus menggunakan perhitungan gx sama dengan 3000x min 4000. Dengan gx adalah rupiah bonus yang ia dapatkan dan x adalah banyaknya bintang. Misalkan saja untuk hari ini seorang driver online berhasil mengantar 8 penumpang. Kemudian, ia menggunakan aplikasi yang pertama menginputkan nilai 8 sehingga mengetahui mendapatkan 42 bintang. Lalu, dilanjutkan dengan aplikasi yang kedua, 42 bintang akan menghasilkan bonus sebesar Rp122.000. Nah, sungguh repot. Harus membuka dua aplikasi akan menjadi lebih praktis jika driver menggunakan satu aplikasi saja, tinggal memasukkan banyaknya penumpang yang ia antar langsung muncul besarnya bonus. Kita lihat
Pak Sugi menggabungkan dua aplikasi itu, menghitung besarnya rupiah bonus menjadi GFX 15.000X plus 2.000. X adalah banyaknya penumpang yang diantar. Mari kita uji coba aplikasi jika driver hari ini mengantar 8 orang penumpang. Maka berarti ia tinggal membuka satu aplikasi ini saja, menginputkan nilai 8 dan langsung keluar besarnya bonus. Sehingga bonus yang didapat adalah Rp122.000. Bagaimana, praktis kan? Selesai sudah pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan minggu depan ya.